Sahabat, menyelami sejarah, kita pun paham bahwa acap kali krisis besar sebuah zaman justru ia menjadi panggung yang besar yang dapat melahirkan pemimpin yang besar, melahirkan presiden yang besar. Mengapa? Karena krisis itu ia adalah energi yang maha hebat yang mendesak kuat sekali kepada sang pemimpin untuk selekasnya, sehebatnya mengatasi krisis itu. Itu adalah energi yang maha hebat yang memaksa sang pemimpin mengeluarkan bakat-bakat terbaiknya, sehingga ia terdesak membuat satu legacy, satu kebijakan yang tak hanya mengatasi krisis, tapi juga melampauinya. Namun kita belajar juga dari sejarah, bahwa ada pemimpin yang berhasil, ia berikan moral courage-nya, vision-nya, bakatnya, keberaniannya, dan ia dicatat sebagai presiden yang besar. Namun juga banyak pemimpin yang ragu-ragu, yang lumpuh, dan sejarah akan mencatatnya sebagai presiden yang buruk. COVID-19, datangnya coronavirus sekarang ini jelaslah juga sebuah krisis yang besar bagi dunia, juga panggung yang besar bagi dunia. Sejarah pun nanti akan mencatat 10 tahun dari sekarang, atau bahkan 50 tahun dari sekarang, siapakah presiden atau pemimpin yang menunjukkan moral courage-nya, vision-nya, yang berhasil mengatasi situasi ini, sehingga ia dicatat sebagai presiden besar, atau ia ragu-ragu, ia lumpuh, ia tak berdaya, dan zaman sejarah mencatatnya sebagai presiden yang buruk. Itulah respon pertama saya setelah saya membaca hasil riset yang dipublikasi oleh C-SPAN. Ini TV publik di Amerika Serikat. Ini beritanya dari C-SPAN mengenai survei presiden. 142 sejarawan melakukan survei presiden. Dan ini bukan sejarawan biasa, tapi sejarawan yang memang belajar soal presidensi. Memang ini kasus untuk presiden di Amerika, tapi nanti di ujung kita akan melihat relevansinya untuk para presiden di Indonesia, dari mulai Bung Karno hingga Jokowi. 142 sejarawan berkumpul, mereka mencoba menilai 44 presiden di Amerika, termasuk yang terakhir Donald Trump. Siapakah presiden yang terbaik dan terburuk, bahkan mereka membuat ranking. Ada banyak kategori yang mereka lakukan. Jadi semua presiden dari mulai George Washington hingga Donald Trump, mereka buatkan ranking itu. Saya ceritakan dulu sedikit hasil survei ini, lalu keluar dengan presiden yang buruk, presiden yang baik, apa kategorinya, apa lessonnya, dan kita kemudian membahas presiden di Indonesia. Kategori untuk penilaian ini banyak hal dibuat, tapi dua hal yang paling penting. Pertama adalah yang mereka sebut otoritas moral, yaitu apakah presiden di zamannya itu sudah menunjukkan satu teladan moral bagi zamannya, sudah menunjukkan satu moral courage untuk memberikan satu kebijakan yang orang merasa memang kuat sekali dasar moralnya. Kategori kedua yang juga paling penting adalah apakah sang presiden itu membuat satu kebijakan yang dampaknya
luar biasa, tak hanya bagi zaman, bagi negara ketika ia menjadi presiden, bahkan juga setelah ia turun sebagai presiden. Itu kategorinya. Ada lagi kategori yang lain, tapi dua itu yang terpenting: otoritas moral, percontohan moral, dan dampak dari kebijakan publiknya itu. Sudah diduga, mereka pun menilai Donald Trump yang baru saja dikalahkan. Jadi berita di banyak media di Amerika Serikat, Donald Trump termasuk 4 presiden terburuk dalam sejarah Amerika. 4 presiden dari 44 presiden yang dinilai yang terburuk dalam sejarah Amerika. Mengapa? Salah satunya, dan ini yang terpenting, adalah ia menjadi contoh moral yang buruk sekali. Di era Trump memimpin selama 4 tahun, ada ini yang namanya fact checker, dan inilah hebatnya era digital. Semua ucapan presiden itu terekam secara digital dan bisa dinilai. Ini Washington Post bahkan menurunkan satu riset yang menunjukkan selama Trump memerintah, ia menyatakan pernyataan yang salah lebih dari 30.000 kali. Lebih dari 30.000 kali Trump dinilai membuat pernyataan publik yang salah. Ini istilah pernyataan publik yang salah ini istilah yang sopan untuk kata lain adalah berbohong kepada publik. Itu yang dicatat, yang membuat ia menjadi contoh moral pemimpin yang buruk, pemimpin yang berbohong kepada publiknya. Padahal ini era di mana mudah sekali orang check and recheck. 2 contoh yang berbahaya yang dianggap buruk dari Trump soal moral. Pertama, di akhir jabatannya ketika ia berkampanye bahwa pemilu di Amerika ini sebenarnya ia menang, dan ia dikalahkan karena pemilu sudah dicuri. Dan Joe Biden itu menang dengan mencuri, dengan tidak mengikuti kaedah-kaedah pemilihan umum yang bersih. Ucapan Trump ini kita tahu sempat juga membuat kerusuhan di Kongres Amerika Serikat. Dan kita tahu itu adalah data yang salah. Yang juga buruk, Trump sempat memimpin di era coronavirus, dan ia mengatakan kepada publik Amerika bahwa di eranya ini coronavirus bisa diatasi, jangan terlalu khawatir, segala hal akan selesai dan indah. Padahal orang tahu justru di era itu ketika ia memimpin, ia dianggap kurang doing enough, kurang banyak bekerja, sehingga saat itu Amerika tercatat sebagai negara yang kematiannya terbanyak di dunia. Jadi sudah di tahap kebohongan yang membahayakan publik luas. Nah, ini contoh bagaimana pemimpin di era krisis tapi memberikan respon yang salah dan juga tak memberikan satu moral courage, keteladanan moral. Lalu bagaimana contoh presiden terbaik? Nah, ini yang ingin lebih saya gariskan, karena disinilah kita akan belajar lebih banyak. Ya. 142 sejarawan membuat 3 presiden terbaik dalam sejarah Amerika. Ranking pertama adalah Abraham Lincoln. Ia menjadi presiden di abad 19. Ranking kedua adalah George Washington. Ia presiden di abad 18. Yang ketiga adalah Roosevelt, FDR. Roosevelt ini presiden Amerika di abad 20. Kita lihat ini di Amerika, setiap abad melahirkan pemimpin besar. Dan saat itu ketiga-tiganya menghadapi krisis yang maha hebat, tapi mereka bisa memberikan moral courage. Contoh keteladanan moral dan sebuah vision, keberanian mengambil kebijakan yang minta ampun, beresiko dan dampaknya kemudian terasa hingga sekarang. Pertama yang membuat Abraham Lincoln menjadi presiden terbesar. Apa yang ia kerjakan di abad 19 dengan berani
bahkan melawan sebagian dari penduduknya sendiri. Ia hapus itu perbudakan kulit hitam, dan ia katakan semua manusia terlahir sama derajatnya, apapun kulitnya, dan sejak saat ia menjadi presiden, semua perbudakan dilarang. Akibat ucapannya ini, kita tahu terjadi perang sipil antara utara dan selatan di Amerika yang hebat, yang bertahan hingga 100 tahun. Tapi Abraham Lincoln mengambil kebijakan itu dengan semua resikonya. Dan kita tahu sekarang ini era perbudakan di Amerika selesai. Dan bahkan kebijakan itu memberikan efek melampaui era Lincoln sendiri. Dan kita menyaksikan bahkan di Amerika sudah terpilih seorang presiden berkulit hitam. Nah, itulah hebatnya seorang pemimpin. Ketika datang krisis perbudakan di eranya itu, ia berani bahkan termasuk melawan sebagian penduduknya, melawan sebagai pemimpin lain, karena kekuatan sebuah vision pentingnya peradaban tanpa perbudakan. Di mana hebatnya George Washington sehingga ia menjadi presiden terbaik nomor 2. Sama dengan Lincoln, ia pun menghadapi krisis ketika Amerika di awal kelahirannya, di abad ke-18. Kira-kira 100 tahun sebelum Abraham Lincoln. Saat itu ia memimpin Amerika menjadi negara baru. Washington dinilai lebih karena apa yang tidak dilakukannya, padahal bisa ia lakukan. Ia tidak melakukan hal ini. Bahwa ketika banyak sekali elit saat itu mengangkat dia sebagai raja, karena di era itu hanya dikenal raja, belum ada presiden di era itu. Tapi kata George Washington, saya tak ingin menjadi raja, tak ingin keturunan saya meneruskan leadership saya, tapi pemimpin haruslah dipilih oleh masyarakat. Karena itu Washington adalah presiden pertama di dunia. Dialah pemimpin pertama yang ingin dipilih ketika ia bisa untuk menjadi seorang raja. Yang hebat lagi karena ia begitu dihormati. Ketika terpilih kedua kalinya pun publik di sana, elit di sana mengatakan kepada Washington ia bisa terpilih ketiga kalinya, keempat kalinya jika ia mau. Dan apa yang dikatakan Washington? No, tidak. Bagi saya cukup 2 kali saja. Selanjutnya kita ciptakan tradisi, biarlah presiden itu hanya memimpin 2 kali dan selanjutnya diteruskan kepada kader-kader terbaik bangsa di zaman itu. Nah, itu yang dikatakan oleh Washington. Lincoln dianggap terbaik karena apa yang dilakukannya, yaitu kebijakan menghapus perbudakan. Washington dianggap terbaik karena apa yang tidak dilakukannya. Ia tidak mau melakukan, walaupun ia mampu untuk menjadi diktator, untuk menjadi raja. Karena ia ingin menciptakan sebuah legacy, mewariskan sebuah negara yang pemimpinnya itu dipilih. Lalu bagaimana dengan Roosevelt? Roosevelt juga menghadapi krisis yang juga maha hebat di tahun 30-an. Itu adalah Great Depression. Itulah ekonomi yang dianggap jatuh terburuk dalam sejarah modern, jauh sebelum COVID sekarang ini. Dan Roosevelt dengan satu visionnya, ia membuat satu New Deal. Ia atasi itu dengan melakukan kebijakan yang orang sekarang menyatakannya itu big government. Ia selesaikan itu masalah pengangguran, ia selesaikan itu masalah didikan ekonomi, ia ciptakan itu stimulus ekonomi yang begitu hebatnya. Ia perkenalkan itu social security number yang kemudian juga memberi satu safety net bagi yang tidak mampu. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Roosevelt itu tak hanya bisa mengatasi ekonomi Amerika, namun ia terus menjadi legacy melampaui zamannya. Jadi kita lihat 3 pemimpin terbaik di Amerika Serikat itu di era krisis, ia memberikan satu moral courage dan kebijakan yang memberi dampak besar sekali yang baik. Sebaliknya Donald Trump juga di era krisis COVID-19,
ia memberikan contoh otoritas moral yang buruk, berbohong berkali-kali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan Indonesia, bagaimana dengan presiden-presiden Indonesia dari Soekarno hingga Jokowi. Siapa yang terbaik, siapa yang terburuk? Jawaban finalnya kita serahkan kepada sejarawan. Tapi kita bisa memberikan dua highlight yang penting. Pertama, kita prihatin atas kisah sedih para presiden di Indonesia. Hampir semua presiden, ya. Saya katakan hampir karena Jokowi belum selesai. Hampir semua presiden di Indonesia ini, mereka datang menjadi presiden dengan tepuk tangan, tapi mengakhirinya dengan nada yang sedih. Bung Karno dipuja di awal, tapi di akhir kekuasaannya ia dijatuhkan. Soeharto dipuja di awal, di akhir kekuasaannya ia dijatuhkan. Ia diganti Habibie, tapi Habibie juga di akhir kekuasaannya ditolak pertanggungjawabannya. Habibie diganti Gus Dur tokoh publik yang dipuja, tapi di akhir jabatannya ia pun dijatuhkan. Lalu kemudian Megawati muncul, tapi Megawati tak bisa lanjut karena dikalahkan dalam Pilpres yang dipilih langsung. Muncul SBY, ia terpilih 2 periode, tapi pada periode terakhir pun partainya jatuh dari partai pertama, ranking pertama menjadi partai ranking bawah. Pasti tak lain juga karena di era akhir jabatannya ada kekecewaan yang meluas, terutama berbagai isu yang menimpa pemimpin partainya itu. Jadi kita lihat ada kisah sedih hampir di semua presiden di Indonesia. Jokowi belum bisa dinilai karena ia belum selesai. Namun saya juga ingin bicara sisi positifnya. Karena ini penting bagi kita, bagaimana di era terbaiknya kita bangga punya presiden yang berani mengambil moral courage itu. Bung Karno, sisi terbaiknya adalah ia memimpin Indonesia dan menciptakan satu persatuan bagi keragaman yang minta ampun. Dan ia merumuskannya dalam platform yang sampai sekarang kita kenal bernama Pancasila. Per hari ini, siapapun sejarawan akan mengatakan Pancasila itulah sekarang ini yang bisa menjadi ideologi simbolik. Mengapa saya mengatakan ini ideologi simbolik? Karena ia berbeda dengan ideologi sebenarnya. Tapi ideologi simbolik yang sudah cukup efektif sekali yang membuat Indonesia terhindar dari lahirnya negara agama. Jadi Bung Karno mewarisi satu platform jalan tengah untuk mengatasi keberagaman Indonesia ini. Pancasila itulah yang bisa diterima aneka pihak, aneka elit, baik elit yang sangat kuat sentimen agama politiknya, ataupun elit yang agak-agak lebih modern dan sekuler. Itu jasa Bung Karno. Itu juga moral courage, keberanian dia meletakkan satu platform mengatasi zamannya. Ketika terjadi polarisasi negara Islam atau bukan negara Islam, Bung Karno muncul di sana dengan satu solusi yang bertahan hingga sekarang, hingga Bung Karno tak lagi memerintah. Pak Harto datang dengan legacy yang lain. Ia masukkan elemen pentingnya ekonomi dalam membangun negara. Di era Bung Karno, romantismenya terlalu politik, ekonomi kurang. Di era Pak Harto, ekonomi itu menjadi panglima, bahwa negara pun harus maju secara ekonomi. Dan ia perkenalkan satu elemen penting, bukan ideolog, tapi teknokrat. Bukan ideolog, tapi teknokrat. Mereka yang menguasai ilmu-ilmu cara membangun. Itu jasa dari Pak Harto. Terlepas kekurangannya, jasa Pak Harto memasukkan unsur teknokrasi dalam pembangunan, dalam public policy, itu tak bisa kita lupakan. Jasa Pak Harto lain adalah ia juga yang membuat Pancasila ini meluas dengan azas tunggalnya. Awalnya kita khawatir, kita prihatin dengan diterapkannya Pancasila sebagai azas tunggal yang membuat di luar Pancasila apapun ideologinya dilarang. Namun kini kita tahu sisi positifnya.
Gara-gara P4 Pancasila di era Pak Harto itulah Pancasila sekarang ini mengejawanta luas sekali dihayati oleh masyarakat. Sehingga ketika pemilu dibuka, partai yang menggunakan basis agama tak pernah menjadi juara. Tak pernah partai yang basisnya agama atau Islam menjadi nomor satu. Yang selalu nomor satu adalah partai terbuka yang Pancasila basisnya itu. Apakah itu PDIP, apakah itu Golkar, apakah itu Demokrat, ya, semua menggunakan dasar negara Pancasila dan partai yang terbuka. Itu hanya mungkin karena sudah terbentuk kuat sekali tren dari populasi bahwa mayoritas inginkan itu. Akan berbeda dengan kasus di Timur Tengah misalnya, kita lihat itulah dilema demokrasi. Ketika demokrasi dibuka, yang menang itu pada partai yang kemudian ingin menjadikan agama sebagai konstitusi. Akibatnya demokrasi pun tak terjadi. Nah, itu jasa Pak Harto. Sisi positifnya pun Habibie punya jasa pula, bahwa ia juga presiden pertama di era krisis tahun 98 yang ikut meletakkan dasar dari reformasi. Dan kita tahu terjadilah itu perubahan sistem politik yang luar biasa, yang membuat demokrasi pelan-pelan itu diperkenalkan, kebebasan partai politik, kebebasan media massa, kebebasan kita berorganisasi yang tak kita kenal di era sebelumnya. Walaupun Habibie memerintah sangat pendek sekali usianya, usia jabatannya, tapi fondasi politik yang ia ciptakan itu juga sangat besar. Hal yang sama dengan Gus Dur. Gus Dur walaupun juga ia dijatuhkan di masa presidensinya, tapi juga ia meletakkan hal yang kuat sekali di sana, yaitu adalah perlindungan kepada keberagaman. Dan kita tahu etnik Cina yang selama ini selalu dinomorduakan karena sejarah Indonesia mendapatkan tempat yang layak, ya, dan diakui sebagai bagian dari keberagaman Indonesia yang sejajar. Jadi kita lihat ini, masing-masing presiden pun di era krisis itu memberikan sumbangannya. Hal yang sama dengan SBY, hal yang sama dengan Megawati, ada sumbangannya, tapi tak perlu saya detailkan di sini. Sekarang kita masuk ke era Jokowi. Jokowi sekarang ini mendapatkan satu tantangan krisis besar COVID-19. Kalau kita menggunakan tadi perspektif sejarah, Jokowi harus berterima kasih datangnya krisis yang diciptakan oleh alam semesta ini, oleh sejarah ini, karena ini akan menjadi panggung yang besar bagi Jokowi untuk mendesakkan leadership-nya, untuk membuat ia mengeluarkan bakat-bakat terbaiknya, dan acap kali zaman besar melahirkan pemimpin yang besar. Nah, sekarang tinggal kita tunggu apa yang akan Jokowi kerjakan. Jokowi dapat mengikuti apa yang dikerjakan oleh Roosevelt ketika ia menghadapi Great Depression di Amerika. Dua tantangan sekarang ini adalah bagaimana Jokowi menyelesaikan COVID-19 ini selekas-lekasnya, secepat-cepatnya dengan menciptakan 70% populasi sudah divaksin. Hanya itu formulanya. Tinggal sekarang bagaimana kita yang baru 10% ini selekasnya bisa 70%. Jika bisa sebelum berakhir Desember ini, ya, jika bisa setelah proklamasi, sekarang bulan Juli, kalau Agustus mungkin terlalu cepat, paling lama Desember seharusnya sudah selesai. Lalu kemudian setelah COVID ini selesai, relatif selesai dengan 70% herd immunity, bagaimana Jokowi menciptakan aneka stimulus ekonomi seperti Roosevelt di zamannya menghadapi Great Depression, yang bisa kembali membuat ekonomi berjalan, mengurangi pengangguran, menggerakkan ekonomi kecil, dan juga kembali iklim berusaha, iklim sosial tumbuh kembali. Jokowi belum selesai, belum bisa kita nilai, tapi sekali lagi membaca sejarah tadi bahwa
pada waktunya sejarawan akan menilai siapa yang baik, siapa yang buruk, presiden terbaik, presiden terburuk. Kita tahu dua hal itu. Bahwa penting bagi seorang pemimpin, ia menjadi contoh moral. Ya, tunjukkan keteladanannya, tindakannya, perkataannya, bahwa itulah tindakan yang mendapatkan dukungan moral tinggi karena itu merupakan moralitas zamannya dan membuat kebijakan yang memberi dampak besar di eranya, mengatasi krisis dan kemudian melampauinya. Apa yang ia kerjakan itu menjadi legasinya bagi zaman kemudian. Ini video kedua yang saya buat di hari Working from Home Jilid 2, 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Dan bagi saya, working from home tak mengurangi kita untuk bisa tetap bekerja secara kreatif di rumah. Bagi yang suka dengan percakapan publik, dengan debat publik, membuat video seperti ini salah satu solusinya. Salam.